Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa abai wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa jami'il ulama'il amilin wal qurra'il mufassirin wal fuqaha'il muhaddisin wa jami' auliya'illahi ta'ala inama kanu khususan muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Abi Syuja' wa syurrahihi a'ada alaina Allah min barakatim wa karomatim syai'ulillah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrari fid dini wad dunya wal akhirati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal wat'u amdan fil farji wal inzalu an mubasyaratin. Perkara yang membatalkan puasa berikutnya adalah wati, melakukan hubungan badan amdan secara sengaja fil farji di dalam farji wal inzalu an mubasyaratin lalu keluar mani akibat persentuhan. Yang pertama, wati secara sengaja, kalau di dalam kitab lain itu dibahasakan dengan jima. Dalam kitab-kitab lain dibahasakan dengan jima. Jadi apabila ada seseorang melakukan jima secara sengaja dan tidak dalam keadaan dipaksa, serta dia telah mengetahui dari informasi ulama bahwa itu haram dilakukan, maka puasanya menjadi batal. Meskipun dia melakukannya pada dubur, bukan pada jalan yang biasa. Meskipun dia melakukannya dengan bahimah atau dengan binatang. Na'udzubillah min dzalik. Seandainya ada orang yang melakukan itu, melakukan perbuatan seks, kemudian dia melakukannya dengan binatang atau dengan istrinya sendiri yang halal, tetapi tidak dilakukannya pada jalan biasa tetapi lewat lubang dubur, maka puasanya menjadi batal. Ketika puasanya batal, khusus untuk persoalan jima, ada konsekuensi hukum 5. Ada konsekuensi hukum 5. Yang pertama, luhukul ismi. Yang bersangkutan dikenai dosa. Yang kedua, wujubul imsak, wajib menahan diri meskipun puasanya sudah batal. Umpama melakukan itu pada siang hari, maka setelah melakukannya sampai terbenamnya matahari, dia tetap berkewajiban untuk melakukan imsak, menahan diri. Tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Yang ketiga, wujubut ta'zir. Wajib diberi ta'zir. Ta'zir itu diberi sanksi. Yang keempat, wujubul qadha, wajib melakukan qadha. Setelah selesai bulan Ramadan, yang bersangkutan wajib melakukan qadha. Kemudian yang kelima, wujubul kafaratil udma,
wajib membayar denda. Jadi 1 berdosa, 2 wajib menahan diri, 3 ditakzir, kemudian yang keempat wajib mengkodok, yang kelima wajib membayar kafarot. Dan kafarotnya itu tergolong kafarot udma. Bagaimana cara pembayaran kafarotnya atau dendanya? Ya. Di dalam kitab-kitab fikih disebut yang bersangkutan harus melakukan salah satu dari 3 denda yang bersifat murattabah. Murattabah itu harus dilakukan secara urut. Ya. Artinya kalau opsi yang pertama dicoba kemudian dia tidak mampu, baru dia boleh beralih pada opsi yang kedua. Lalu opsi yang kedua dicoba, dia juga tidak mampu, baru beralih pada opsi yang ketiga. Ini maksud daripada murattabah. Jadi tidak memilih mana yang dia suka. Ya. Kewajiban untuk kafarot itu yang pertama adalah memerdekakan hamba sahaya. Jadi apabila ada orang yang melakukan jima pada siang hari bulan Ramadan, maka dia selain tadi ya, selain berdosa, wajib menahan diri sampai terbenamnya matahari, kemudian diberi takzir, wajib mengkodok, dia juga wajib membayar denda. Dendanya apa? Memerdekakan hamba sahaya. Ya. Apabila tidak mampu, karena hamba sahaya itu mahal, biaya untuk memerdekakannya, baru dia diberi opsi yang kedua. Opsi yang keduanya apa? Siyamu syahraini mutatabi'aini. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ada pertanyaan, apakah yang berkewajiban melakukan puasa 2 bulan berturut-turut itu dua-duanya atau hanya suaminya saja? Para ulama mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa yang berkewajiban untuk membayar kafarot puasa 2 bulan berturut-turut itu hanya suami. Jadi istrinya tidak. Lalu apabila itu dicoba kemudian tidak mampu, baru pada opsi yang terakhir atau opsi yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin, masing-masing 1 orang miskin adalah 1 mud. Inilah kafarot udma untuk pelanggaran melakukan jima pada siang bulan Ramadan. Ya. Ketentuan ulama ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, "Bainama nahnu julusun indan Nabi." Suatu hari kami duduk-duduk di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ja'ahu rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Lalu laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, aku celaka. Jadi orang Arab itu kalau menyatakan celaka selalu bilangnya begitu, halaktu. Ya. Rasulullah bertanya, "Malaka, apa yang terjadi padamu? Tiba-tiba saja kamu datang kepadaku, kemudian kamu bercerita bahwa aku celaka. Apa yang terjadi padamu?" Lalu laki-laki itu menjawab, "Waqatu alam ro'ati wa ana so'imun." Aku telah menyetubui istriku padahal aku sedang berpuasa. Aku telah menyetubui istriku padahal aku sedang berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
memberikan solusi atas kecelakaan yang telah menimpa lelaki itu karena melakukan persetubuhan pada siang bulan Ramadan. Kata Rasulullah, hal tajidu rokobatan tu'tikuha. Hal tajidu rokobatan tu'tikuha. Apakah engkau memiliki seorang budak yang dapat engkau merdekakan? Atau apakah kamu dapat mencari seorang budak lalu kamu punya uang yang bisa digunakan untuk memerdekakan budak itu? Secara jujur laki-laki itu menjawab, lah, tidak wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda lagi, fahal tastati'u antasuma syahraini mutatabi'aini. Kalau begitu apakah kamu kuat untuk melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut? Ini kata saya di dalam hadisnya tidak diterangkan. Rasulullah jangankan 2 bulan berturut-turut, buktinya saya melaksanakan 1 bulan saja. Di bulan Ramadan tahun ini saya sudah tertimpa celaka. Saya tidak mampu karena kondisi fisik saya. Jadi Rasulullah sudah melihat jawaban dan melihat orangnya memang potongannya tidak mampu melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu Rasulullah melanjutkan opsinya. Kata Rasulullah, fahal tajidu it'ama sittina miskina. Apakah kamu mampu untuk memberikan makan 60 orang miskin? Lagi-lagi laki-laki itu menjawab jujur, lah, tidak wahai Rasulullah. Saya ini orang yang tidak memiliki harta untuk menyediakan makanan yang diberikan kepada 60 orang miskin, di mana 1 orang miskin adalah satu mud. Rasulullah berdiam diri. Ya. Ini mentok ini. Opsi pertama tidak sanggup. Opsi yang kedua tidak sanggup. Sampai opsi yang terakhir yang sebetulnya itu adalah paling ringan. Ternyata dia pun tidak sanggup untuk melakukan opsi yang ketiga. Dilalah. Ya. Fabainama nahnu ala dzalik utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arokin fiha tamrun. Ya. Ketika kami sedang duduk, lalu Rasulullah terdiam, kata sahabat, tiba-tiba Nabi didatangi oleh seseorang yang membawa kurma dalam jumlah yang lumayan banyak. Ya. Dalam jumlah yang lumayan banyak, ya, kurma itu diberikan kepada Rasulullah sebagai hadiah. Jadi 1 wadah kurma, ya cukuplah untuk memberikan makan 60 orang miskin. Lalu setelah diterima, Rasulullah kembali bertanya, aina sa'il? Mana tadi orang yang bertanya? Ya. Orang itu masih ada di tempat. Langsung saja dia menjawab, aku Rasulullah masih ada di tempat, belum pulang. Khudha fatasoddaq bihi. Silakan ambil kurma ini, lalu sedekahkan kepada orang miskin sejumlah 60. Lalu laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, a'ala afqara minni ya Rasulullah, fa wallahi ma baina labataiha ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Apakah kurma ini harus aku berikan kepada orang yang lebih miskin dari aku? Wahai Rasulullah, demi Allah, di antara daerah ini ya, tidak ada keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku. Ini memang suatu kejadian unik dan Rasulullah sebagai seorang pemimpin sungguh sangat bijaksana memberikan solusi persoalan yang dihadapi oleh umatnya.
Apa yang terjadi? Fadoikan Nabi, kemudian Nabi tersenyum. Tersenyum sampai pada opsi yang terakhir. Ya. Lalu kormanya sudah ada, disuruh diberikan kepada orang yang miskin, malah dia mengaku bahwa yang paling miskin itu dia di antara dua daerah itu. Lalu Rasulullah bersabda, athimhu ahlak, ya sudah, berikan untuk keluargamu. Berilah kurma ini untuk keluargamu. Yang kita pegangi tadi 3 opsi yang diberikan oleh Rasulullah untuk kasus orang yang melakukan jima pada siang bulan Ramadan. 1, apa? Memerdekakan hamba sahaya. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, memberi makan pada 60 orang miskin, yang 1 orang 1 mud. Itu dalilnya atau landasan yang digunakan.